Shalom, Horas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada minggu kelima setelah Trinitatis dengan tema memilih bagian yang terbaik, memilih tohab naumuli, dikutip dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang terus kami alami di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami umat-Mu, kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan, rindu mengundang Yesus untuk memberikan hikmat kepada kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Tolong kami ya Bapa, berikan kepada kami pengertian dan juga ketaatan kepada kami semua supaya kami dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dapat mengikutinya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 dikatakan di sana, dengan judul perikop Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jika kita perhatikan pada minggu lalu, ada satu bagian ayat firman Tuhan yang menghubungkan tema pada minggu ini dengan tema minggu lalu. Dikatakan di sana, "Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya." Dan di minggu ini kita semakin dituntun untuk memilih bagian yang terbaik. Inilah tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, memilih yang terbaik berarti bagaimana kita membuat sebuah keputusan dan menetapkan prioritas kita dengan tujuan mencapai kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Dan jika ditanyakan, apa pilihan yang terbaik dalam hidup menurut Bapak, Ibu, dan juga menurut saya? Tentu akan ada beragam jawaban dan pilihan menurut versi kita masing-masing. Namun, firman Tuhan pada hari ini akan menuntun kita untuk memilih bagian yang terbaik yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan ini merupakan bagian dari kisah perjalanan pelayanan Yesus dan murid-muridnya ketika mereka tiba di sebuah kampung. Meskipun Dr. Lukas sebagai penulis kitab Injil Lukas tidak menyebutkan nama kampung tersebut, kita bisa mengetahui bahwa Injil Yohanes menambahkan keterangan mengenai tempat dengan jelas melalui perikop tadi. Dalam Yohanes pasal 11 dijelaskan bahwa Marta dan saudaranya yang bernama Maria tinggal di Betania. Betania adalah sebuah desa di Yudea dekat Yerusalem. Mereka tinggal bersama saudara laki-laki mereka, Lazarus. Namun, dalam bagian ini penulis Injil Lukas hanya berfokus pada kisah Marta, Maria, dan Yesus saja. Kisah ini ditempatkan setelah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Jika kita perhatikan perikop sebelumnya, Bapak Ibu, ada di sana kisah perumpamaan
orang Samaria yang murah hati. Perumpamaan tersebut mengejutkan para pendengar atau pembacanya karena mereka tidak menyangka bahwa seorang Samaria yang merupakan musuh orang Yahudi pada zaman itu akan menjadi sesama mereka dan berhasil melakukan apa yang dilakukan oleh para pemimpin dibandingkan para pemimpin agama pada zaman itu, khususnya di bangsa Yahudi. Dan di dalam bagian ini, Dr. Lukas kembali mengejutkan para pendengarnya, termasuk kita pembaca pada hari ini, dengan kisah Maria dan Marta. Itulah tema seperti yang sudah kita baca tadi, untuk memilih yang terbaik. Apa yang mau diajarkan atau apa yang perlu kita kutip dari bagian firman Tuhan ini melalui kisah Maria dan Marta untuk memilih bagian yang terbaik. Bapak Ibu, untuk memahami bagian dalam kisah ini, Marta dan Maria, kita perlu memahami konteks budaya bertamu pada masa itu. Konteks budaya dalam zaman itu, ketika ada tamu, perempuan berperan untuk melakukan semua pekerjaan seperti memasak dan menyiapkan makanan untuk tamu. Sangat tidak lazim bagi perempuan untuk bergabung dengan tamu laki-laki sebelum mereka menyelesaikan untuk menyiapkan makanan. Sebagai seorang yang hidup dalam budaya itu, Marta sangat ingin memberikan yang terbaik bagi tamu terhormatnya, yaitu Yesus dan murid-muridnya. Marta ingin merasa bahwa Yesus dan murid-muridnya disambut dengan baik sekali melalui pelayanan yang dilakukan oleh Marta. Sementara Maria duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan Yesus. Sebagaimana yang telah kita baca. Saudarinya Marta mengabaikan tugas tradisionalnya untuk membantu Marta. Jelas di sini kita lihat Bapak Ibu, Marta yang sibuk mengerjakan tugasnya untuk mempersiapkan yang terbaik. Sedangkan Maria lebih suka mendengarkan pengajaran Yesus. Hal ini pun tidak biasa bagi seorang wanita Yahudi pada zaman itu untuk bergabung dengan laki-laki dalam belajar. Frasa duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan seperti yang dilakukan oleh Maria menggambarkan sikap seorang murid. Maria bertindak sebagai murid Yesus. Pada zaman itu, perempuan tidak belajar dari laki-laki. Namun pelajaran yang diperoleh oleh perempuan itu dari perempuan, sesama perempuan, yaitu ibu mertua ataupun saudaranya perempuan lainnya. Tetapi menariknya Bapak Ibu, Yesus membiarkan perempuan yaitu Maria mendengarkan ajarannya. Bahkan di dalam perjalanan pelayanan Yesus pun, di dalam pengajarannya, Yesus membiarkan perempuan-perempuan duduk mendengarkan pengajaran Yesus yang tidak lazim pada masa itu. Bapak Ibu yang terkasih, dengan jelas kita melihat perbedaan sikap Marta dan Maria. Marta yang sibuk sekali melayani dan meminta Yesus untuk berkata kepada Maria supaya ia membantunya. Namun apa respon Yesus? Ia berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Yesus mengetahui apa yang sedang dialami oleh Marta, yaitu perasaan khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Itulah jawaban Yesus kepada Marta ketika Marta meminta Yesus untuk berbicara kepada Maria, membantu Marta. Apa maksudnya Bapak Ibu? Marta terfokus pada hal-hal yang baik. Tentu melayani tamu adalah baik, tetapi bukan yang terbaik. Marta teralihkan oleh adat dan tradisi pada zaman itu. Sementara Maria fokus pada apa yang paling penting. Itulah yang disebutkan Yesus. Tindakan Marta memang baik, namun yang menjadi masalahnya adalah bahwa prioritasnya tidak seimbang.
dia memberi perhatian lebih banyak untuk menyambut Yesus daripada mendengarkan Yesus. Sedangkan Maria sepenuhnya mendengarkan ajaran Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita perhatikan, Dr. Lukas sebelumnya menuliskan kisah perumpamaan Samaritan yang baik. Dalam perumpamaan itu, seorang Samaritan yang seharusnya merupakan musuh dari seorang laki-laki Yahudi yang terluka, namun tindakan seorang Samaritan menerobos tradisi pada saat itu. Ia melakukan penyambutan, keramah tamahan, pertolongan yang baik dibandingkan seorang imam dan Lewi. Kembali kepada kisah ini, kisah Marta yang berusaha melakukan yang baik dengan upaya menunjukkan keramah tamahannya. Tentu saja Yesus memuji pelayanan semacam ini kepada sesama. Marta berusaha melakukan yang baik dengan upaya menunjukkan keramah tamahannya, penyambutannya terhadap Yesus. Tentu saja Bapak Ibu, Yesus memuji pelayanan Marta. Yesus senang dengan pelayanan Marta. Tetapi Yesus mengoreksi upaya Marta. Ini bukan karena keramah tamahan itu, ini bukan karena keramahan atau penyambutan Marta itu tidak pantas, tetapi karena hatinya tidak selaras. Meskipun Marta berniat baik dan apa yang dilakukannya adalah baik, namun itu bukanlah yang terbaik. Itu bukanlah yang terbaik di dalam situasi pada saat itu. Marta teralihkan dengan perasaan khawatir, perasaan letih mungkin. Masalah Marta bukanlah karena ia melayani, melainkan karena ia khawatir dan teralihkan perhatiannya. Meskipun dia berniat baik dan apa yang dilakukannya adalah baik, namun Yesus berkata, itu bukanlah yang terbaik. Lalu apa yang terbaik yang dimaksud Yesus pada bagian ini? Yesus mengatakan bahwa Maria telah memilih dengan bijak. Sikap Maria yang duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan ajaran Yesus adalah pilihan yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih, kata-kata Yesus untuk mengingatkan Marta pada saat itu, memberi jawaban kepada Marta saat itu, juga mengingatkan kita pada saat ini bahwa hubungan kita dengan Tuhan, dengan Yesus, jauh lebih penting daripada semua hal baik yang dapat memikat perhatian kita untuk sementara waktu. Bapak Ibu yang terkasih, memang benar bahwa sebagian besar kesibukan dan gangguan kita berasal dari niat yang paling mulia. Kita ingin menafkahi keluarga kita. Kita ingin memberi anak-anak kita setiap kesempatan untuk memperkaya hidup mereka. Kita ingin melayani sesama. Dan ya, kita ingin melayani Tuhan. Namun, jika semua kegiatan ini membuat kita tidak punya waktu untuk berdiam diri di hadirat Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, kita cenderung akan memilih untuk menjadi Marta. Tanpa disadari, akan merasakan kesibukan yang membawa pada kekhawatiran dan menyusahkan diri kita sendiri. Kita cenderung akan berakhir dengan pelayanan yang hampa oleh kasih dan sukacita. Atau mungkin kita menjadi pelayan yang hitung-hitungan terhadap orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, kisah ini dibiarkan menggantung. Kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Apakah Maria dan Marta berdamai? Apakah mereka semua dapat menikmati pelayanan ataupun hidangan yang telah disiapkan Marta? Apakah Marta akhirnya dapat duduk dan memberikan perhatian penuh kepada Yesus? Namun hari ini kita kembali diingatkan bahwa Yesus mengundang kita semua yang khawatir dan terganggu oleh banyak hal. Kita diundang untuk duduk dan beristirahat di hadirat-Nya, untuk mendengarkan firman kasih karunia dan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hanya satu hal yang dibutuhkan. Itulah bagian yang terbaik yang dikatakan Yesus kepada Marta.
perhatian kepada tamu kita. Perhatian kepada Yesus. Kisah Maria dan Marta mengajarkan kita pentingnya memilih bagian yang terbaik dalam hidup kita. Hubungan yang mendalam dengan Yesus bukan hanya melakukan hal-hal yang baik, tetapi juga mengejar yang terbaik, memilih bagian yang terbaik, mendengarkan dan mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat perbandingan antara Marta yang menyibukkan dirinya, dan itu merupakan hal yang baik. Bertamu, melakukan ramah-tamahan, pelayanan yang dikerjakan oleh Marta, itu adalah hal-hal baik. Tetapi jangan sampai hal-hal yang menyibukkan kita, hal-hal yang membuat kita teralihkan fokus kita daripada untuk mendengarkan Yesus seperti yang dilakukan oleh Maria. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari perenungan firman Tuhan pada hari ini untuk memilih bagian yang terbaik? Yang pertama, menetapkan prioritas dalam hidup kita. Mari sejenak merenungkan prioritas hidup kita. Apa yang lebih utama di dalam hidup kita? Apakah kita sering terjebak dalam kesibukan yang tidak menghasilkan kehidupan yang bermakna? Mari kita luangkan waktu untuk mengevaluasi apakah aktivitas yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, mendekatkan diri kepada Tuhan atau justru menjauhkan kita daripada Tuhan. Yang kedua, mendengarkan suara Tuhan. Mari kita menyediakan waktu setiap hari untuk berdiam diri dan berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ini bukan hanya tentang melakukan rutinitas, tetapi tentang mendengarkan dan memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengakhiri perenungan firman Tuhan ini, ada satu kutipan yang membuat saya semakin mengerti dari kisah Marta dan Maria ini. Dikatakan di sana, berusaha melayani tanpa dipupuk oleh firman Tuhan, ibarat mengharapkan buah yang baik tumbuh dari pohon yang telah dicabut. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memelihara hidup kami, dan Engkau telah mengingatkan kami melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kami belajar dari kisah Marta dan Maria. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk merenungkan firman-Mu dengan tema yang begitu indah untuk memilih bagian yang terbaik. Tuhan, kami sudah selesai membaca dan merenungkan firman-Mu, tapi kami terus mau memohon kepadamu pengertian yang daripada Tuhan bagi kami semuanya yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami hari demi hari dapat memiliki kebijaksanaan untuk memilih bagian yang terbaik, yaitu duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan ajaran Yesus, mendengarkan firman Yesus. Itulah yang mungkin membuat kami Bapa sering terabaikan, membuat kami tidak dapat bijaksana di dalam membagi waktu untuk duduk dekat kaki Yesus. Tolong kami ya Bapa semuanya, sehingga kami pun di dalam melakukan pelayanan, profesi kami, bahkan peran dan tanggung jawab kami, siapa dan apapun yang menjadi profesi kami melakukannya berdasarkan pengenalan akan Tuhan, berdasarkan pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.